yang sekarang berlaku nih STR sama SIP tuh dia ini ya keberlakuannya sama gitu kan. Jadi SIP mengikuti STR. Nah itu nanti bisa langsung aja ngajuin SIP perpanjangan gitu dengan STR seumur hidup tadi. Nah kalau sekarang kan cukup STR tuh sekali seumur hidup aja gitu. Jadi kalau udah dapat STR seumur hidup ya sudah, nanti perpanjangan untuk dia melakukan izin prakteknya ya cukup di SIP aja. Nah berarti ini sudah mulai diaplikasikan ke seluruh Dinkes di Indonesia nih untuk memberikan layanan perpanjangan atau memperbarui STR sama SIP ini ya Bu. Satu topik yang cukup menarik nih Bu, yang dibahas di Undang-Undang Kesehatan yaitu STR sama SIP. Boleh diceritain Bu, ini kenapa kebijakannya jadi berubah dari 5 tahun sekali jadi seumur hidup? Iya, jadi Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan itu memang suatu undang-undang yang mengakomodir sebenarnya kebutuhan penyelenggaraan ke seluruh pilar dari transformasi sistem kesehatan ya Mas ya. Jadi salah satu pilar transformasi kesehatan kan ada pilar SDM ya. Bagaimana kita meningkatkan ketersediaan SDM. Jadi salah satunya adalah dengan memangkas birokrasi perizinan. Nah inilah yang berubah nih. Jadi dulunya mungkin perizinan terkait dengan STR SIP itu ada 2 nih dari sisi birokrasinya. Nah sekarang mau disederhanakan jadi 1 aja gitu. Oke baik, berarti ini menyederhanakan birokrasi gitu Bu ya? Iya, birokrasi perizinan. Oke, emang kalau di aturan yang lama itu ada apa permasalahan terkait perizinan, birokrasi, soal STR sama SIP ini? Jadi syarat-syaratnya tuh dua-duanya ada gitu. Dan perpanjangannya juga sama tiap 5 tahun. STR diperpanjang 5 tahun, SIP juga diperpanjang 5 tahun. Buat apa kan? Kan sama sebenarnya kan. Ya, dipakainya juga untuk praktek juga kan sebenarnya. Jadi kita sederhanakan jadi 1 gitu ya. Oke, di undang-undang ini. Jadi sebenarnya ini peraturan ini ada buat menyederhanakan STR sama SIP. Iya, nah, betul. tapi perbedaan yang paling signifikan apa sih Bu dari undang-undang yang lama sama yang sekarang? Kalau terkait dengan ini ya, persyaratan ya Mas ya, yang paling beda tuh ya. Jadi kalau dulu STR itu disyaratkan juga diperpanjang 5 tahun. Kemudian SIP juga dipersyaratkan diperpanjang 5 tahun dengan persyaratannya masing-masing gitu. Nah, kalau sekarang kan cukup STR tuh sekali seumur hidup aja gitu. Jadi kalau udah dapat STR seumur hidup ya sudah, nanti perpanjangan untuk dia melakukan izin prakteknya ya cukup di SIP aja gitu. Oke, Gitu berarti bedanya. oke. Nah, berarti kalau gitu orang yang udah punya STR sebelumnya nih atau SIP sebelumnya, misalkan dia baru perpanjang tahun kemarin, gitu kan? Berarti kan kalau aturan lama kan 5 tahun, berarti 2027 kan ya. Nah, sekarang biar jadi seumur hidup itu gimana, Bu? Ya, jadi untuk menindaklanjuti ketentuan peralihan ya di Undang-Undang 17 2023 itu pemerintah ini dalam hal ini Menteri Kesehatan sudah mengeluarkan surat edaran. Surat edaran nomor 1911 tahun 2023. Nah, di situ surat edaran itu dibagi 2 tuh. Jadi pengaturannya. Ada pengaturan mengenai registrasi, ada pengaturan mengenai perizinan gitu ya. Menjelaskan sebenarnya, karena posisi surat edaran ini kan sebenarnya posisinya menjelaskan bagaimana undang-undang itu mengatur peralihan sebelum aturan-aturan turunan jadi gitu. Itu dijelaskan dalam SE 1911 2023. Nah, yang terkait perizinan tadi yang ditanya oleh Mas Audi ya. Jadi yang terkait registrasi, yang terkait STR yang ditanya Mas Audi tadi, ada 3 kondisi di situ. Yang pertama, kalau memang STR-nya masih berlaku tadi ya, misal 2027 baru habis. Ada juga yang STR-nya udah nggak berlaku, udah nggak aktif gitu. Nah, ada juga yang STR baru gitu. Jadi ada 3 kondisi itu. Nah, kalau STR yang masih berlaku ini, yang misalnya habisnya nanti 2027 tadi ya, contohnya itu sebenarnya kalau di dalam penjelasan SE itu bisa aja langsung diajukan untuk jadi STR seumur hidup. Karena kan STR ini kan prinsipnya pencatatan ya, registrasi pencatatan. Jadi diajukannya ke siapa? Nah, karena memang kita belum ada lembaga konsil yang memang sesuai dengan undang-undang kesehatan itu harus dibentuk, maka masih mengajukan ke KKI untuk dokter, untuk tenaga medis, kemudian KTKI untuk tenaga kesehatan. Jadi bisa langsung diajukan melalui STR online gitu ya, dengan sistem online yang ada di masing-masing nih di dalam KKI atau
di dalam KTKI gitu. Nah itu bisa langsung ngajuin jadi STR seumur hidup. Nanti jadi ketika misal 2027 dia mau ngurus perpanjangan gitu. Karena kan kalau yang sekarang berlaku nih STR sama SIP tuh dia ini ya apa namanya keberlakuannya sama gitu kan. Jadi SIP mengikuti STR. Nah itu nanti bisa langsung aja ngajuin SIP perpanjangan gitu dengan STR seumur hidup tadi gitu. Jadi sebenarnya nggak harus nunggu STR-nya sampai habis, walaupun di undang-undang dinyatakan bahwa dia masih bisa berlaku sampai STR-nya habis 2027. Tapi sebelum 2027 juga kalau di penjelasan SE sebenarnya dia bisa langsung mengajukan ke KKI atau KTKI gitu. Nanti tinggal kesiapan masing-masing sistemnya di sana. Oke, kalau gitu nanti bisa langsung didaftarin aja ya. Iya. STR. Berarti STR MSIP yang sekarang tuh masih berlaku, ya kan? Berarti masih dia nggak perlu perpanjang ganti sekarang gitu kan, tunggu 2027 aja nggak apa-apa gitu. Betul, ya itulah yang diatur di peralihan gitu kan, nggak serta-merta ya berlaku undang-undang baru, hukum baru langsung meniadakan tuh posisi dari legalisasi atau izin dari tenaga kesehatan yang memang dia udah punya. Jadi memang harus ditegaskan bahwa STR atau SIP yang sekarang dipunyai sebenarnya pada prinsipnya masih berlaku sampai dia habis masa berlakunya. Tapi bisa langsung diajukan jadi STR seumur hidup gitu. Oke, kalau gitu. Nah, ada nggak sih yang baru dari persyaratannya atau bagaimana mengajukannya dari yang undang-undang sebelumnya sama yang sekarang? Kalau dari undang-undang sebelumnya pasti ada. Karena kan tadi ya, memang perbedaan yang paling utama itu kan disederhanakan. Jadi syarat-syaratnya nih yang tadinya apa namanya untuk evaluasi kompetensinya ada di sini, dipindahkan di perizinan. Tadinya ada di registrasi di STR, dipindahkan di perizinan. Jadi untuk ngurus STR itu sebenarnya syaratnya cuma 2. Jadi dia punya ijazah atau serprof dan atau serprov ya. Terus juga dia harus punya sertifikat kompetensi. Ya sertifikat kompetensinya itu kan didapat harusnya ketika dia lulus pendidikan ya. Gitu. Terus kemudian nanti ketika dia mau ngurus izin, kalau izin baru ya dia cukup STR sama tempat praktek aja gitu. Jadi nggak ada lagi, kalau dulu ada rekomendasi OP ya, rekomendasi organisasi profesi. Nah kalau di undang-undang baru ini sudah ditegaskan sebenarnya syarat rekomendasi OP itu nggak ada, udah dihilangin. Itu yang mungkin jadi banyak problem lah ya kan, rekomendasi OP ini udah nggak ada nih gitu kan. Nanti kan pasti ada yang nanya nih gitu kan. Jadi gimana kita bisa tahu nih kalau dokter ini cukup kompeten ya untuk jadi dokter, akhirnya bisa dapat SIP gitu kan. Karena beberapa yang mengkritik nih undang-undang ini nih, katanya nanti kalau seumur hidup nggak 5 tahun perpanjang, terus nggak ada evaluasi dari organisasi profesi, terus gimana gitu Bu? Iya. Prinsipnya evaluasi kompetensinya dipindahin gitu. Jadi bagaimana mengevaluasi kompetensi seorang tenaga medis, tenaga kesehatan itu kan tidak harus di 2 proses gitu. Cukup di 1 proses saja. Di proses SIP tadi. Jadi ada yang namanya SIP baru, ada SIP perpanjangan. Kalau SIP perpanjangan itu memang salah satunya juga syaratnya ada bukti pemenuhan kompetensi. Nah, bukti pemenuhan kompetensi ini nanti akan kita atur gitu. Termasuk mungkin nanti ada juga melihat ya dari sisi kompetensinya betul-betul terjaga atau tidak. Kan itu bisa macam-macam didapatnya. Bisa dari dia memenuhi praktik keprofesiannya gitu kan, dengan keterangan dari Fasiankesnya gitu. Terus bisa juga dari pelatihan-pelatihan, dari seminar gitu. Atau juga mungkin dari hasil pengawasan dari sisi keprofesian ya. Oh ini memang mungkin dinilai dari sisi etikanya tadi yang tidak terjaga gitu. Itu ada proses-proses pengawasan kan seharusnya di situ. Nah ini nanti untuk pengelolaan tadi bukti kecukupan pemenuhan kompetensi ini akan diatur oleh Kementerian Kesehatan. Gitu. Jadi akan ada juga nanti aturan turunannya. Berarti mungkin udah dibentuk tim Bu ya untuk melakukan pengawasan, melakukan evaluasi, ya mungkin menyeleksi dokter mana aja nih yang kira-kira lulus uji kompetensi itu. Iya, kita nggak bisa bilang menyeleksi juga atau itu ya. Tapi yang jelas nanti untuk syarat bukti kecukupan pemenuhan kompetensi itu akan diatur oleh Kementerian Kesehatan gitu. Karena ini kan punya ranahnya masing-masing. Nah, mungkin nanti dari sisi etika profesi ya profesi bisa mengawasi gitu kan, bisa membantu Kementerian Kesehatan gitu. Bisa mungkin melaporkan gitu mana-mana dokter-dokter yang memang dari sisi etika profesinya ini ada masalah gitu. Itu kan bisa aja seperti itu. Tetapi nanti dari sisi Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakannya gitu. Bagaimana untuk seorang tenaga medis atau tenaga kesehatan dia betul-betul bisa memenuhi tadi penjagaan kompetensinya. Jadi ada buktinya. Nah, itu buktinya itu nanti yang akan kita atur dari seluruh aspek gitu.
Ya tidak hanya dari dia melakukan praktek, tapi bisa dari hal-hal lainnya gitu. Oke. Nah, berarti ini apa namanya, mungkin Ibu mau merespon ya, ada Mhm, beberapa pihak yang mengkritik nih kan katanya kalau mhm, seumur hidup kayak gini nanti takutnya masyarakat mhm, entar malah dilayani sama dokter yang kurang mhm, kompeten karena ya mhm, seumur hidup ya kan, nggak ada evaluasi 5 tahun sekali gitu kan. Nah, itu gimana mhm. Bu untuk menjawabnya nih? Ya itu tadi, prinsipnya registrasi itu kan pencatatan ya Mhm. gitu. Jadi memang sifatnya administratif. Walaupun basisnya tetap didapatnya dari pemenuhan kompetensi gitu kan. Jadi kalau kita tadi sudah maknai itu kan untuk apa sih diulang-ulang gitu Iya. kan. Ya kan? Karena seperti sudah dicatat, ketika dicatat itu dia memang sudah terpenuhi kompetensinya karena ada syarat sertifikat kompetensi di sana gitu. Nah, untuk tadi mengevaluasi pemenuhan kompetensinya, itu kita pindahkan di proses perizinannya gitu. Nah, inilah artinya nanti pemerintah daerah, Dinas Kesehatan atau PTSP ya, tentu harus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Bahkan di Surat Edaran 1911 itu dinyatakan juga bahwa dalam penerbitan SIP itu DPM PTSP atau Dinas Kesehatan itu bisa berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan gitu. Oke, 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 Mm, baik. Nah, ini saya kan tadi cari-cari nih kan, apa mm, sih pertanyaan netizen atau tenaga kesehatan nih mm, terkait mm. STR sama SIP ini. Ini ada yang nanya nih, buat STR ini butuh kecukupan SKP juga nggak? Atau ya cuma buat SIP aja? Ya, sebenarnya kalau dari norma undang-undangnya jelas ya, Mas Audi ya tadi yang saya sampaikan. Jadi STR itu syaratnya hanya ijazah dan atau serprov dan sertifikat kompetensi gitu. Mhm. Artinya sertifikat kompetensinya juga yang memang didapat dari lulus pendidikan. Kemudian untuk SIP itu ada dua. Jadi SIP baru, ada yang dia apa namanya baru itu dia hanya syaratnya STR sama tempat praktek, tapi ada juga yang perpanjangan. Nah, perpanjangan itu tadi yang membutuhkan SKP gitu. Mhm. Nah, itu untuk kedepannya. Tetapi di SE 1911 2023 ini kan harus diatur masa peralihan sebelum tadi betul-betul diberlakukan ya apa namanya norma yang memang sudah ditegaskan di undang-undang gitu. Jadi bagaimana nih posisinya kalau yang dia STR-nya udah lama banget Mhm. mati gitu ya. Mhm. Jadi misalnya dari tahun 2005 lah gitu Iya. mati gitu kan. Terus sekarang mau ngajuin STR seumur hidup, Iya. kan Serkomnya itu pasti Serkom yang sudah lama atau bahkan dulu dia memang tidak ada mengikuti uji kompetensi seperti pendidikan yang sekarang gitu. Nah, itu kan Hmm. harus diatur. Nah, jadi kita lihat hakikatnya. Hakikat dari pengeluaran STR itu tadi kan ada salah satu syaratnya sertifikat kompetensi. Mhm. Sehingga di dalam SE ini dibikin peralihan. Mana STR-STR yang matinya sudah lama, itu di situ ada juga bukti pemenuhan kompetensinya. Ya tadi bisa didapatnya melalui Serkom juga. Jadi Serkom atau nanti kalaupun dia memang apa dia tidak terlalu lama ya matinya ya. Misalnya dalam waktu setahun sebelumnya gitu ya, di tahun 2022 lah habis. Tapi kan dari tahun 2019 misalnya ke 2022 mungkin dia memang sudah mengumpulkan kecukupan SKP. Nah, itu bisa dipakai. Jadi di dalam SE itu dibagi dua gitu. Mana yang memang dia memenuhi kecukupan SKP, dia langsung bisa mengajukan buktinya itu untuk pengajuan STR seumur hidup. Tetapi kalau yang dia tidak memenuhi, yang misal tadi saya jelaskan sampai Mhm. 2005 gitu. Mhm. Nah, itu dilakukan uji kompetensi lagi agar mendapatkan Serkom gitu. Hmm. Karena memang kita harus ambil ketentuan undang-undangnya, syaratnya dari STR juga Serkom salah satunya gitu. Hmm. Jadi kan ada yang bilang, ini sama aja nih gitu kan. Oh, apa namanya, padahal ke SKP itu kan nanti di SIP, kok kenapa di STR dipenuhi? Nah, ini di masa peralihan. Di masa peralihan untuk menjawab bagaimana orang yang STR-nya itu sudah lama sekali mati gitu. Sedangkan syarat Serkom itu kan tetap harus dipenuhi gitu. Nah, itu jadi yang Ya, berarti dimasukkan. dia ngulang lagi uji kompetensi dari awal gitu Bu ya? Kalau yang STR Iya, udah lama. nah kalau sudah lama banget nanti uji kompetensinya diselenggarakan oleh kita Kementerian Kesehatan, oleh Ditjenakkes gitu. Nanti akan diatur juga bagaimana mekanismenya. Oke, oke. Nah, kalau gitu rekan-rekan nakes ini kalau mau Hmm, ngajuin STR atau SIP gitu kan, mau hmm. ngajuin lagi, dia bisa langsung ke Dinkes aja kan berarti kan ya? Iya, Mhm. sebenarnya kan kalau memang dia sudah punya STR ya, sudah punya STR sekarang, dia tapi nggak punya SIP nih, ya udah berlaku sebenarnya seperti SIP baru gitu. Hmm. Jadi ya dia syaratnya cuma STR sama tempat praktek, nggak ada lagi rekomendasi OP juga Mhm. gitu. Mhm. Nah kalau dia perpanjangan, ya sama seperti bunyi yang ada di undang-undang. Di perpanjangan itu syaratnya ada apa tadi
STR, kemudian tempat praktik, ada satu lagi bukti pemenuhan kompetensi tadi dengan SKP tadi. Jadi itu kalau perpanjangan. Karena kan tadi ditanya kan, nanti kalau di sininya nggak ada, tapi di sininya juga nggak ada, kan berarti mana nih evaluasi kompetensinya? Makanya ini yang kita pindahkan di sini, di proses perizinan. Oke. Gitu. Nah, setelah Undang-Undang Kesehatan ini berlaku nih, so far ya sejauh ini nih dari pantauan Kementerian Kesehatan, bagaimana nih untuk aplikasi terkait pengajuan STR, SIP seumur hidup ini? Iya, kita masih terus ini ya proses ya. Saya pikir ya kemarin dari konsil juga dari KKI saya saya lihat infonya bahwa mereka juga membuat pengumuman gitu ya. Sudah langsung kan harus merespon tentu ya dengan SE yang peralihan ini. Ini harus dijalankan karena biar tidak ada kekosongan hukum gitu. Karena kan bagaimana yang posisi-posisi yang STR-nya sudah mati atau harus diperbarui itu kan harus bisa dinaungi gitu dengan satu aturan yang memang betul-betul bisa diimplementasikan gitu. Nah, untuk mengimplementasikannya tentu kita paham sama-sama lah, pasti butuh proses. Mereka sedang benar-benar memperbaiki sistemnya. Tetapi yang saya tahu itu seharusnya sudah bisa jalan gitu. Karena kan kalau misal seperti tenaga kesehatan, aplikasi ISTR-nya juga sudah jalan ya, sudah bisa langsung proses ke sana. Yang KKI juga seperti itu gitu. Walaupun memang kemarin ada pengumuman dia minta 3 bulan sebelumnya gitu. Tetapi ya itu mungkin bertahap ya. Tentu yang jelas kita harus betul-betul menindaklanjuti bagaimana peralihan mengenai STR SIP ini yang ada di dalam Undang-Undang Kesehatan gitu. Sehingga nanti dokter-dokter yang akan memberikan pelayanan gitu secara izinnya juga dia memang terpenuhi gitu ya, dia bisa tetap memberikan layanan dan masyarakat juga tidak terganggu gitu kan layanan kesehatannya. Oke. Nah, berarti ini sudah mulai diaplikasikan ke seluruh Dinkes di Indonesia nih untuk memberikan layanan perpanjangan atau memperbarui STR sama SIP ini ya, Bu ya. Memang belum seragam kalau yang kami dapat infonya ya. Belum semua dinas kesehatan itu juga mungkin belum mengimplementasikan seluruh yang memang sudah tertuang di dalam SE, tapi kita tentu harus terus mengadvokasi ya, mensosialisasikan ini gitu, biar ini betul-betul bisa berjalan karena kan Undang-Undang 17 2023 ini berlakunya 8 Agustus 2023. Terus kemudian SE-nya kemarin dikeluarkan 24 Agustus gitu. Itu saja sudah berjarak lama gitu. Ini kan rentang waktu ini yang nanti rawan sekali akan ada kekosongan-kekosongan hukum. Sehingga memang seharusnya SE ini segera bisa tersosialisasi gitu ke seluruh dinas kesehatan, PTSP gitu. Sehingga memang untuk nanti mengajukan persyaratan-persyaratan untuk SIP perizinan ya betul-betul sudah sesuai aturan yang baru gitu. Oke, berarti ini sekarang lagi proses untuk semacam sosialisasi betul. untuk disebar ke seluruh Dinkes. Tapi kalau yang ngajuin online itu bisa kan, Bu ya? Sudah bisa langsung. Kemarin kan KKI sudah buat pengumuman juga. TKI juga seperti itu. Oke, ini berarti buat mahasiswa yang mungkin baru lulus nih dari kedokteran ya. Mungkin dia mau apply buat STR, buat SIP itu bisa langsung ke online aja. Kalau misalkan Dinkes ini belum bisa ya. Iya, kalau untuk registrasi kan di KKI dan KTKI itu bisa langsung. Tapi dinas kesehatan ya itu kita akan pantau terus gitu. Harusnya memang mereka sudah bisa langsung mengimplementasikan gitu. Karena kan aturannya sebenarnya aturan dari undang-undang gitu. SE ini kan sifatnya menjelaskan aja. Oke, kalau gitu berarti udah lengkap ya nih ya, informasi udah terjawab semua nih ya, segala mungkin isu-isu soal STR, SIP kok ribet, terus kok 5 tahun nggak ada, terus evaluasinya gimana gitu kan, artinya kan berarti semua itu sudah dialihkan ya, supaya untuk mempermudah proses STR sama SIP ya. Oke, Bu Indah terima kasih waktunya nih, sudah ngobrol-ngobrol nih di Kemenkes dan juga udah ngasih tahu ke mungkin ya menjawab pertanyaan banyak nakes nih terkait pengajuan STR sama SIP. Mudah-mudahan bisa menjawab semua. Makasih Mas Audi. Ya, makasih. Ya.